Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to do a presentation titled Teaching Grammar. First, let me introduce me and my teammates. Rita as the first speaker and me, Dwi Putri Marsala Mufti, as the second speaker and the moderator. The contents of the presentation: teaching grammar, introducing grammar, discovering grammar, practicing grammar, and grammar games. So let's just start to the first material. To Rita, please read it. Okay, next slide, please. Put slide-nya. Put slide-nya, Put. Udah kan perasaan? Enggak muncul, baru muncul. Baru muncul. Oke, udah. Okay, thank you, moderator. And now I want to explain about teaching grammar. Grammar is the way we arrange words to make proper sentence. Word level grammar covers verb and tenses. Noun, adverb. Sentence level grammar covers phrases, clauses, referred speech. The word grammar also denotes the study of this abstract future or a book presenting this rule. And teaching grammar is to solve how language work. Accurate teaching of grammar guide learner how to use the language correctly. Grammar adalah cara kita untuk menyusun kata menjadi kalimat yang tepat. Kata bahasa tingkat kata mencakup kata kerja, tenses, kata benda, dan kata keterangan. Tata bahasa tingkat kalimat mencakup prasa, klausa, pidato yang dilaporkan, dan lain-lain. Tata bahasa kata juga menunjukkan studi tentang figur abstrak atau aturan buku yang menyajikan aturan-aturan. Dan teaching grammar, mengajar tata bahasa adalah untuk menunjukkan cara kerja bahasa. Pengajaran tata bahasa yang akurat membantu pelajar bagaimana menggunakan bahasa dengan benar. Please next slide. Okay. Introducing grammar. An effective way of explaining grammar is to let the student see the grammar being used in the context. When they see language is in writing text, for example, students get a good idea of how it's functions in connected discourse. Introducing grammar, that is VVA, ESA, and use picture, using games, provide a context, or focus on pronunciation apply to grammar, can, cannot, simple present, is, or else, simple past ending. Jadi, memperkenalkan grammar, cara yang efektif untuk menjelaskan tata bahasa adalah membiarkan siswa melihat tata bahasa yang digunakan dalam konteks. Ketika mereka melihat bahasa dalam teks bacaan misalnya, siswa mendapatkan ide yang baik tentang bagaimana fungsinya dalam wacana yang terhubung. Dalam memperkenalkan tata bahasa, kita bisa menggunakan PVA, atau yang sering juga disebut dengan possessive pronoun adjective. There's as only easy to memorize. Possessive show ownership. Example, possessive questions. This is, that is whose? His car. Whose car? The question is whose car?
and his car worth his itu adalah PPA atau disebut juga possessive pronoun adjective. Atau bisa juga dalam memperkenalkan tata bahasa kita menggunakan ESA. ESA stand for engage, study, and activate. Atau singkatan dari keterlibatan, belajar, dan pengaktifan. Dengan menggunakan ESA, memberikan keluasaan bagi guru untuk mengelola kelas dengan cara yang terorganisir dan produktif. ESA sangat penting dalam hal pengajaran karena membuat siswa tetap tertarik, termotivasi, dan bersemangat untuk belajar lebih banyak. Di ESA ini biasanya ada 3 fase, sangat terhubung dengan singkatan dari kalimat tersebut, yaitu fase keterlibatan, fase studi, dan fase pengaktifan. Kesimpulannya, bagi guru, untuk mempelajari metode pengajaran ESA, dengan mempelajari metode ini akan membantu guru untuk tetap berada di atas segala sesuatu dengan cara yang terorganisir. Dan atau bisa juga kita menggunakan gambar apapun yang memungkinkan deskripsi terperinci tentang apa yang didapat, dilihat akan memfasilitasi pembelajaran tentang prasakata benda. Demikian juga gambar yang menggambarkan tindakan cocok untuk belajar tentang bentuk kata kerja. Atau bisa juga menggunakan games. Apakah dengan permainan tata bahasa atau permainan kartu. Atau bisa juga dengan memberikan konteks fokus pada pengucapan yang diterapkan pada tata bahasa yang bisa kita lihat di slide itu ada can, cannot, simple present, is or es, simple past ending. Okay, please, next slide. Discovering grammar. The students are encouraged to work out for themselves how language forms are constructed and used. They then go on to do exercise using the language they have uncovered. Discovering grammar from the context drive the rules, e.g., cooperative or superlative. Use lot of visualized songs that have the particular structure, ambience in it, or dialogue. Menemukan tata bahasa, para siswa didorong untuk bekerja sendiri bagaimana bentuk-bentuk bahasa dibangun dan digunakan. Mereka kemudian melanjutkan untuk melakukan latihan menggunakan bahasa yang telah mereka temukan. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menemukan grammar. Yang pertama itu dari konteks atau turun aturannya, misalnya dengan kalimat kooperatif atau superlatif. Kooperatif digunakan untuk membandingkan antara dua benda, contohnya fast, cepat, bisa menjadi faster, lebih cepat. Atau big, bisa menjadi bigger. Atau tall, bisa menjadi taller. Sedangkan superlatif membandingkan satu benda dari kata benda. Contohnya cold, coldest, pet, pettest, atau fine, finest, atau rich, richest. Atau bisa gunakan banyak alat bantu visual lagu yang memiliki struktur tertentu yang tertanam di dalamnya. Atau yang terakhir, bisa menggunakan dialog. Melibatkan pembicaraan terus-menerus antara guru dan siswa, bukan hanya presentasi guru, melalui dialog, guru dapat memperoleh perspektif siswa sehari-hari, terlibat dengan ide-ide mereka yang berkembang dan membantu mereka mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Okay, I think it's enough for me. Back to moderator. Practicing grammar. Where am I? Aim. The student will be able to talk about what is going on around them. Activity for creative sentence making. Language, present, continuous, past simple, and past continuous. Age, young learner, level elementary. This activity is designed to get students making sentences using the present continuous. It has a slight game element because the other students have to just
what the speaker is talking about. It gains power because it relies on the student's imagination for its success. Jadi dalam praktika, misal contohnya kayak di mana saya, tujuannya adalah siswa dapat berbicara tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka akan dimintai untuk membuat kalimat kreatif dengan menggunakan present continuous, past simple, and past continuous. Dan ini diterapkan untuk pelajar muda tingkat SD. Kegiatan ini dirancang untuk membiasakan siswa membuat kalimat menggunakan present continuous. Ada sedikit unsur permainan karena siswa lain harus menebak siapa pembicaranya, membicarakan tentang apa. Ini memperoleh kekuatan karena bergantung kepada imajinasi siswa untuk keberhasilannya. Grammar games. Ask the right question. Aim. The student will be able to think of questions to elicit particular answer. Sorry ya kehalang sama gambar yang nonton tulisannya. Grammar games. Ask the right question. Aim. The student will be able to think of questions to elicit particular answer and to practice a variety of question forms. Activity. Grammar activation game. Language question, especially which equation. Age older children and above level elementary. Plus, this game, which is suitable for all levels, forces the students to think carefully about the exact construction of the questions they are asking. It can be done in pairs as a team game or by individual students standing in front of the full class. Grammar games. Ajukan pertanyaan yang tepat. Tujuannya adalah agar siswa akan dapat memikirkan pertanyaan untuk memperoleh jawaban tertentu dan dengan demikian mempraktikkan berbagai bentuk pertanyaan. Aktivitasnya adalah bermain aktivasi tata bahasa, menggunakan bahasa pertanyaan, terutama pertanyaan yang menggunakan 5W1H untuk anak-anak yang lebih tua ke atas pada tingkat sekolah dasar. Ditambah dengan game ini yang cocok untuk semua level, memaksa siswa untuk berpikir dengan hati-hati tentang konstruksi yang tepat dari pertanyaan yang mereka ajukan. Hal ini dapat dilakukan secara berpasangan sebagai permainan tim atau oleh masing-masing siswa yang berdiri di depan seluruh kelas. That's the end of the presentation. Thank you for your attention. Sorry if we do have some mistakes that we have done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok selanjutnya kan? Iya, Sob.